jaraknya agak jauh ya, apa yang tinggal tulisan. Insyaallah, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya wali yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Kapus Penpat TKPLB dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dita hari ini MPD untuk Universitas. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat yang mewakili berkenan hari ini. Yang saya hormati para kepala bidang, khususnya kepala bidang P3TK, Pak Dr. Edi Supardioto. Dan saya hormati para seksi dan hadir kasih kurikulum Pak Jajang. Yang saya hormati dan saya banggakan para pengajar praktik. Yang saya hormati para calon guru penggerak yang saya banggakan segenap undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diawali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat ini melaksanakan salah satu tugas dan fungsi kita, memberikan kontribusi yang terbaik kita kepada bangsa dan negara. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Amerika, yang pernah bertanya apa yang telah negara berikan kepada kita, tapi apa yang sudah kita berikan kepada negara. Dan hari ini wujud nyata Ibu Bapak Guru hebat yang ada di depan saya ini sedang memberikan kontribusi lalu bagaimana menjawab tentang Indonesia di masa yang akan datang dengan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan kebijakan Mendikbudristek bahwa merdeka belajar adalah menjadi jawaban bagi kita dan harus kita emban dan kita laksanakan secara masif di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia tanpa kecuali. Dan beruntung Ibu Bapak orang-orang yang pertama saya kira hari ini mengikuti kegiatan ini, walaupun generasi turunnya sebelumnya sudah ada, tetapi inilah kira-kira sebagai bentuk tanggung jawab moral kita, bagaimana kita tanggung jawab terhadap profesi kita, kesadaran profesi kita, bahwa harus selalu meningkatkan kualitas diri kita sebelum nanti pada akhirnya kita mentransformasi kembali pendidikan itu kepada para peserta didik kita. Di kemerdekaan ulangi di program kebijakan Merdeka Belajar ini, episode yang kelima, yaitu bagaimana kita menjalankan program guru penggerak. Dan tadi disampaikan oleh Ibu Dita, kesempatan yang sangat luar biasa, penghargaan yang sangat tinggi, bahwa Ibu Bapak telah akan menjadi pemimpin pendidikan di masa yang akan datang, sekaligus juga mendapat penghargaan tidak harus lagi melalui seleksi CKS, tetapi akan jadi kepala sekolah. Mudah-mudahan ini sudah siap, dan 9 bulan adalah bukan waktu yang sedikit. Jadi sudah berhitung, sekarang sudah masa golden period begini 4 bulan. Jadi masa tolong, jadi kalau sekarang 4 bulan itu dijaga, jangan sampai jatuh. Maaf saya bacanya bahagia saja hari ini. Jadi saya bersolok sedikit aja supaya kita tekan ini. Dan Pak Sudani AC-nya yang paling dingin di seluruh hotel yang ada di Bandung. Dan saya pernah ISU di sini, buat. Baik Bapak yang terhormat, yang saya banggakan, 4 bulan bukan waktu yang sedikit, dan Bapak Ibu sudah mengorbankan waktu sedemikian rupa. Dari waktu ke waktu pelajaran telah didapatkan oleh Bapak sekalian. Ada Pak Kasih ini, Subin Pak Kasih berbagai untuk mohon, dan juga guru-guru yang hebat ini telah dibimbing oleh para pengajar praktik, hal-hal yang sangat positif. Dan saya senang Bapak sebetulnya kalau pendidikan itu pasti menarik dan pasti menyenangkan dan pasti ada hal yang baru. Tinggal kembali kepada dalam hati, saya sudah menyampaikan bagaimana runway kita, hati kita, niat kita. Apakah kita ingin ada sedikit perubahan dalam hidup kita? Apakah kita ingin mendapatkan wawasan baru secara keilmuan, teori dan praktek serta lainnya, dan banyak teman, banyak silaturahmi tergantung kita. Saya kira
kalau yang ada di hadapan saya ini punya niat yang sangat bagus dan lulus dengan ikhlas, saya yakin dan percaya Indonesia 2045 dengan lulus demografi yang sangat luar biasa itu bisa terwujud nanti profil pada Pancasila. Lagi utama dari yang kedua, Bapak yang hormati yang saya banggakan, Bapak Ki Hajar Dewantoro, guru besar, guru kita semua, bahwa sudah berpikir visioner sejak dulu. Jadi ini sangat luar biasa. Orang Indonesia yang memiliki pemikirannya sangat futuristik, jadi sangat mendunia. Jadi kalau mereka belajar saat ini, kita terapkan saat ini, sementara di negara sudah diterapkan. Jadi sudah terjawab bagaimana memberikan layanan pendidikan ini secara maksimal. Dan ternyata memang pada akhirnya dengan tema hari ini bagaimana bahwa pembelajaran ini bahwa kita harus berpihak kepada murid, dan Bapak Ki Hajar Dewantoro mengajarkan kepada kita sehingga guru penggerak ini bisa menuntun murid-muridnya sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga bisa menumbuhkan karakter positif yang kuat. Artinya Ibu Bapak, saya menyampaikan kepada Ibu Bapak sekalian bahwa anak-anak Indonesia, anak-anak kita di dunia ini juga secara umumnya, khususnya di Indonesia atau di Kota Bandung, memiliki kecerdasan masing-masing. Dan setiap anak memiliki kompetensi, dan setiap anak memiliki talentanya masing-masing, tinggi intelijensinya masing-masing punya. Dan anak ini hidup dilahirkan sesuai dengan orbitnya. Jadi kenapa orbitnya dan anak-anak ini dilahirkan adalah orang-orang yang unggul ketika pertempuran antara spermatozoa dan ovum itu di tempat di ovarium itu, dan muncul ada sekian juta ini kita. Itu di hadapan saya, termasuk saya, orang-orang yang unggul ketika perjuangan pertempuran itu, dan inilah yang harus kita muliakan. Artinya siapapun saya kira yang ada di hadapan kita adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita hormati dan kita hargai dan tidak boleh disakiti. Kenapa harus saya sampaikan dengan bahasa seperti ini kepada Ibu Bapak sekalian? Karena awalnya saya kira bagaimana toh kita akan memberikan perbaikan ini ketika kita bisa memuliakan orang. Artinya betul sekali ketika kita bisa mampu mengalahkan diri kita sendiri. Kalau kita mampu mengalahkan diri kita sendiri, lalu kita akan berkontribusi kepada yang lain. Kenapa? Ketika diri kita merasa lebih daripada yang lain, ketika kita merasa lebih keren daripada yang lain, merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Nah inilah barangkali ada hal yang harus kita koreksi dalam diri kita. Sifat itu sekali-kali suka muncul dalam diri kita, bahwa kita merasa paling berkompeten, karena sebetulnya ketika orang di hadapan kita juga punya kompetensi yang berbeda. Nah, anak Indonesia nanti ke depan tentu saja akan dilahirkan menjadi generalis yang spesialis, bahasa saya seperti ini. Generalis spesialis itu adalah tahu sedikit dari yang banyak, tapi dia spesial di bidangnya. Maka dengan program Merdeka Belajar yang saat ini berfokus juga dengan berbasis proyek, tentu saja ini akan memberikan kesempatan kepada para peserta didik kita nanti bagaimana anak-anak ini kemampuan menyampaikan pendapat. Dan anak-anak ini akan menyampaikan pendapat sesuai dengan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia baca, ataupun yang dia alami. Sesuai juga barangkali apa yang disampaikan oleh bapak dan ibu gurunya. Dan ibu bapak guru adalah sebagai agent of change, agen perubahan yang akan mampu melakukan perubahan dunia. Luar biasa. Jadi hanya satu profesi yang akan bisa berubah dunia adalah guru. Dan guru-guru hebat inilah yang akan dipersiapkan oleh Mendikbudristek, guru-guru penggerak yang diharapkan akan menjadi ujung tombak. Mohon maaf, tidak harus jadi ujung tombak ya. Biasanya mah hari guru ujung tombak hebat kapur. SD, umpami pelajaran naik, nilainya bagus, guru semasa hadiah dulu buat saya. Dan saya masih ingat terkena ibu guru itu pasti ngasih buku, dan itu ternyata membuat saya semangat belajar, membuat saya lebih bergairah lagi belajar. Karena ketika nilai saya bagus, ibu guru itu selalu memberikan hadiah kepada saya. Nah ini saya kira mudah-mudahan hal ini
ternyata memotivasi saya untuk bisa belajar lebih meningkat lagi. Dan bukan berarti guru poin buntut ya, jadi masuk ranking juga pada akhirnya. Nah ternyata Bapak, hal sentuhan kecil seperti ini saja, sentuhan kecil seperti ini membuat anak itu berkembang. Anak itu lebih bersemangat. Maka sesuai dengan konsep Merdeka Belajar sekarang ini adalah bagaimana belajar ini bukan sesuatu kewajiban, tetapi menjadi pengalaman yang menyenangkan. Saya sampaikan di mana-mana pengalaman menyenangkan itu diawali dengan sekolah yang menyenangkan, kepala sekolah yang menyenangkan, gurunya menyenangkan, teman-teman yang menyenangkan, komite sekolah yang menyenangkan, tas yang menyenangkan, Yesus yang menyenangkan. Jadi tercipta sebuah kolaborasi sinergitas di seluruh satuan pendidikan itu. Jadi tidak ada lagi nanti orang yang merasa lebih daripada yang lain, tidak ada lagi orang yang merasa jagoan di tempat itu, tetapi semuanya akan saling berkontribusi dengan memberikan praktik baik dan melahirkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu sendiri tidak bisa kemudian begitu saja kalau tidak dicontohkan oleh kita yang sekarang. Bagaimana kita berkehidupan berkebinekaan yang global, sehingga anak-anak akan memberikan akan meniru apa yang kita lakukan. Atau sing akur-akur di sekolah, ya mah jangan pulang harus sienteng apa, jangan sekarang. Mulai sekarang dengan jadi guru penggerak mah mencoba satu hari bisa bertahan 1 jam aja, tidak berbilang dulu ya. Sesama untuk ngobrol batu itu pas gitu ya. Ini ternyata ibu bapak masuk surga teh. Saya nggak dengar tulisan buku ke pihak orkestranya. Jadi konon katanya orang yang masuk surga itu ketika bisa menjaga lisan dan menjaga valensinya. Ya. Jadi menjaga 2 lubang itu saya kira. Nah ini saya kira yang menjadi motivasi bagi kita. Dan atau dapat ngobrol batu teh paling nikmat. Nah, saya kira ini bapak ibu bapak kenapa jadi agak sedikit melebar. Kenapa agak sedikit melebar? Supaya segar aja hari ini. Kenapa kita banyak masalah hidupnya? Boleh jadi itu hijab-hijab yang menghalangi kita itu dari ngobrolin batul. Sederhana bagi saya. Jadi kalau kita berbuat dosa, katanya saya diajarkan oleh guru saya, guru ngaji. Jadi dalam orang ada dosa, kita hijab. Ada dosa apa? Hijab kita cuma. Jadi kehalangan terus kehalangan. Begitu kita gantikan. Hati semakin gelap ketika kita banyak menyibukkan menilai orang lain dari sisi negatifnya. Boleh menilai orang lain dari sisi positifnya untuk memotivasi kita agar kita bersemangat, agar kita bisa memberikan kontribusi atau setidaknya amati, tiru dan modifikasi sesuai dengan karakter kita. Ibu bapak, guru hebat yang depan saya ini katakanlah dari satu profesi MGMT mata pelajaran bahasa Indonesia saja bisa. 4 guru beda cara menyampaikan. Maka akan ada seni tersendiri dalam dirinya yang dimana tadi disampaikan bagaimana mengidentifikasi kelebihan masing-masing. Bagaimana tidak hanya ilmu pengetahuan atau sains saja, tetapi seni menyampaikan, seni berkomunikasi, dan bagaimana mengatur gestur kita sehingga kita bisa menarik menjadi guru yang menyenangkan, menjadi guru yang disukai oleh murid-muridnya. Karena apa? Ketika ibu bapak pun disukai oleh murid-muridnya, maka transformasi pendidikan itu pun akan mudah tercapai. Saya kira kita memiliki pengalaman masing-masing sama ibu bapak dan pernah belajar juga di sekolah dasar atau di sekolah menengah. Semuanya mengalami dan kita pernah merekam juga mana guru yang baik dan mana guru yang kalah. Dan itu rekam sampai hari ini. Jadi ternyata kalau rekaman ibu bapak ingin baik, ya bagaimana pada akhirnya sekalipun tegas, tapi ternyata kata-kata itu yang harus dilakukan oleh kita. Jadi dalam kecerdasan tahap 21 itu diantara juga ada sampai itu komunikasi. Dan komunikasi ini adalah pengolahannya lisan kita, bahasa itu. Dan bahasa itu saya menyampaikan di bapak, ternyata sederhana. Tergantung di hati. Kalau hatinya bagus itu, maka lisannya pun akan bagus. Dalam agama dikatakan kaulan syakila, kata-kata yang bermakna, kata-katanya yang bernilai. Dan dalam hadis dikatakan jangan berkata yang sia-sia atau lebih baik diam kalau kata-kata itu tidak bagus. Dan yang kedua adalah bagaimana kaulan layyina dan kaulan syakila. Jadi kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang menyejukkan dan tidak menyakiti orang lain.
indah sekali ya, bahasnya enak nih kalau ngobrol gini. Kenapa enak ngobrol gini? Karena yang sedang terisi dalam rohani kita. Sementara kan yang selama ini kita puas-puaskan itu jasmani. Wah, jasmani mah poya-poya berketawa ketiwi gitu bahasa anak-anak sekarang itu. Memuaskan kepuasan jasmani, makan, minum, kemudian bersenang-gurau itu, ngobrol tempat kan. Itulah jasmani yang dipuaskan dari kita. Sementara rohani itu tidak pernah diberi makan secara utuh, maka ketika diberi makanan mereka kehausannya sangat luar biasa. Maka saya mengajak kepada ibu bapak sekalian, mari kita isi pekerjaan kita dengan menghadirkan hati. Karena dengan menghadirkan hati, pekerjaan kita pun akan ikhlas. Dan siapa kita? Tadi saya sampaikan, kita ini adalah khalifah di muka bumi yang harus memberikan kontribusi kebaikan di muka bumi. Kalau di antara kita ada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tidak semata-mata Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap langkah kita pun akan merasa kita diperhatikan. Karena kalau merasa diperhatikan, maka lisan pun akan terjaga. Tapi kalau tidak merasa diperhatikan, maka kita akan merasa bebas, sebebas-bebasnya tanpa ada norma, tanpa ada etika. Nah, saya kira ini harus kita batasi dalam kehidupan ini. Bahwa ingat bahwa kita dimakhluk dan ada yang mencatat amal kebaikan kita di kiri dan kanan kita. Oleh karena itu saya kira hal inilah menjadi driving force bagi kita. Kita akan semangat melaksanakan program guru penggerak ini ketika Ibu Bapak menghadirkan hati kita dengan tulus dan ikhlas. Insya Allah sekira nanti 9 bulan sebentar lagi, mudah-mudahan 9 bulan yang pas ya, dan tidak harus disesar, mendingan normal saja. Nah ini 9 bulan akan selesai, mudah-mudahan dan waktu ini sangat menarik. Tapi ada berita baru katanya, kenapa Pak yang program yang berikutnya mah 6 bulan? Kenapa katanya 9 bulan, yang berikutnya akan 6 bulan? Dan ternyata dengan begitu ya Ibu Nika ya. Mulai angkatan kelima 6 bulan, jangan cemburu, tenang saja. Yang penting nikmati saja setiap episode. Setiap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sikapi dengan sikap positif kita, dengan sikap terbaik kita. Semakin banyak ilmu pengetahuan yang diserap oleh kita, semakin menyenangkan bagi kita. Hanya satu saja, kuncinya adalah fokus terhadap yang diberikan para instruktur, fokus yang diberikan oleh para pelatih praktek ini kepada kita. Ini saya akan menarik, dan sebentar lagi Bapak Ibu akan tarik nafas, merenung, menarik sebenarnya. Pelajaran-pelajaran yang nanti bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata pada akhirnya hidup manusia harus banyak bertafakur. Sekali orang tafakur lebih baik daripada beribadah satu tafakur. Nah, tafakur itu mencari sesuatu yang bagus, hal yang baik, merenungi siapa kita, sedang apa kita, dan akan kemana kita. Saya kira terlalu dalam saya berbicara ke arah sana, tetapi saya akan mengajak kepada ibu bapak sekalian bagaimana supaya kita ini memberikan kontribusi yang terbaiknya kepada anak-anak kita. Sekali lagi, ibu bapak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila di masa yang akan datang, ibu bapak guru penggerak adalah menjadi leading sektor yang paling utama dan harus menjadi suri teladan di antara mereka. Saya yakin dan percaya nanti ketika anak-anak Indonesia di masa yang akan datang tidak lagi melahirkan anak-anak yang egosektoral, merasa disiplin ilmunya yang paling penting, merasa disiplin ilmunya yang paling dibutuhkan, sehingga tidak ada gap lagi di antara mereka. Mereka akan sama-sama saling menghargai dengan praktek kerja, dengan latihan praktek nanti, atau yang diberikan model-model pembelajaran praktek nanti, anak-anak kita akan dibagi habis tugas. Anak-anak akan mengetahui siapa berbuat apa sampai tugas itu habis. Dan sekian banyak kerja kelompok itu biasanya akan kelihatan tipikal masing-masing. Kecenderungan anak ini ke arah mana, ibu bapak guru hanya harus melihat itu. Ibu bapak guru harus bisa melihat potensi anak ini di arah mana. Tentu saja ketika mereka mengerjakan sebuah kerja praktik nanti masing-masing punya talenta. Ada yang senang menulis, ada yang senang ngomong saja, ada yang senang komentarin saja, juga ada yang mungkin senang membuat dokumen, ada yang senang mencari pustaka, literasi, ada yang senang kira-kira nanti modal mereka semua. Dan ini kita harus ada yang melihat bagaimana pembelajaran kepada murid itu dilihat talenta ini ke arah mana.
Nah, saya kira ini ya kecerdasan ibu bapak sekalian untuk mampu melihat kondisi existing para peserta didik kita yang ada depan kita. Tapi nanti mereka akan mengumpulkan pendapat mereka, disatukan, dirumuskan oleh kita bersama, jadi keputusan bersama. Dan itulah sekarang Indonesia ke depan, tidak lagi nanti bahwa saya dari kedokteran yang paling penting, katanya saya arsitektur yang paling penting, nggak ada lagi saya. Semua akan saling menghargai. Arsitek akan menghargai kedokteran, kedokteran akan menghargai pertanian, begitu pun seterusnya. Nah, karena masing-masing anak ini akan dibelajarkan dan mulai sekarang untuk mulai bergotong royong, untuk bermusyawarah dan bermufakat menyampaikan segala sesuatu. Ingat di Bapak, saya menyampaikan di hadapan di bawah sekalian, ajak anak-anak itu dalam menyelesaikan masalah itu dengan musyawarah dan mufakat, bukan dengan debat usir. Kalau dengan debat usir itu pasti ada yang tersakiti. Jadi kalau dengan debat usir itu ada yang ketidaknyamanan. Dari situlah mungkin terjadi sedikit dalam konteks merdeka belajar terjadi bully. Sedangkan di dalam merdeka belajar itu tidak boleh ada bully, tidak boleh ada perundungan. Semuanya harus menyenangkan. Latihlah oleh kita motoriknya, kemudian juga bagaimana soft skill mereka sehingga memiliki karakter yang saling menghormati satu dan yang lain. Saya kira itu barangkali hal yang ingin sampaikan pada kesempatan ini. Ibu Bapak, sekali lagi kami dari Dinas Pendidikan sangat mengapresiasi kegiatan ini, dan ini kesempatan yang sangat luar biasa bagi Ibu Bapak sekalian. Gunakan kesempatan yang sebaik-baiknya sambil ngabuburit ya. Insya Allah saya kira nanti sampai dengan panitia mungkin tidak terlalu sampai sore, tetapi pesan moral ini akan tersampaikan kepada Ibu Bapak sekalian. Jadi juga terima kasih kepada para pengajar praktik. Saya kira yang tidak akan pernah bosan-bosannya mengingatkan kepada guru-guru kami yang ada di Kota Bandung ini dari tingkat PAUD sampai dengan SMA, SMK. Tentu saja ini adalah hal yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak, apa yang disampaikan nanti akan menambahkan kewawasan bagi Bapak sekalian. Demikian saya kira Bapak yang saya hormati, yang saya banggakan. Mudah-mudahan segala langkah dan upaya kita pada hari ini senantiasa dapat bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekaligus saya sudah doakan supaya Bapak banyak umur ya, masih banyak pekerjaan di depan. Di rumah harus pintar, harus banyak umur, harus cerdas, harus agak istirahat. Karena guru mah tidak hanya di sekolah, di masyarakat pun yang tertampung masyarakat ya, karena harus ke tempat guru, harus ke tempat guru. Jadi wayahna harus berliterasi semuanya, harus membaca semua aturan-aturan. Pokoknya mah jelaskan enggak, benar-benar kumangke kan gitu. Intermezzo karena kenapa Ibu Bapak saya pernah jadi camat, saya jadi ditanya sama wali kota, berapa jumlah penduduk? Siapa? 17.856. Cek deh, 20.000. Yang penting pede aja hari itu aja. Tapi ya kita harus berani. Jadi saya intervensi sedikit tentang hal itu. Tapi pada intinya ternyata ketika Ibu Bapak menjadi panutan masyarakat, panutan keluarga, juga panutan anak-anak, para peserta tetap harus dianggap serba tahu. Jadi wayahna harus lebih pintar daripada anak-anak. Karena sekarang kemajuan teknologi saat ini, anak-anak ternyata sangat cerdas ya. Termasuk kemarin ketika PJJ dikasih soal sama Bapak, dia punya handphonenya 2, jadi ketika dan ternyata hasilnya signifikan ya. Anak-anak cerdas nilainya 9, 10 gitu. Luar biasa, ternyata ngejawabnya 2 soal. Cerdas bisa gitu. Nah, saya kira mudah-mudahan pandemi segera berlalu, anak-anak bisa bertatap muka lagi, karena secanggih apapun teknologi tidak akan bisa menggantikan peran guru. Akan ada tadi komunikasi antara kebatinan di antara kita dengan anak-anak kita. Insya Allah saya kira inilah pekerjaan mulia, dan suatu saat mudah-mudahan kita nanti semua dipertemukan, semuanya nanti di surga. Terima kasih. Amin ya Allah. Baik Bapak yang saya hormati, saya banggakan dengan mengucapkan basmalah, maka kegiatan Bapak Karya keempat, program pendidikan guru penggerak angkatan keempat tahun 2022 secara resmi. Tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap berbuat kebaikan. Usikum menafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.